Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan menganugerahkan lagi kita satu hari dalam kehidupan kita. Dia yang terus memelihara hidup dan kehidupan kita sampai dengan saat ini. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengambil waktu hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua berkat yang sudah kita terima dalam kehidupan kita, dan juga kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Allah yang Maha Pengasih itu sudah mengampuni dosa-dosa kita, dan mari kita menghadap Tuhan. Kita beribadah kepada Dia, kita menyembah Dia, kita memuji Dia, dan kita meninggikan Dia. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri, kita naikkan pujian KPPK nomor 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Yang cinta pada Tuhan, datanglah. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita masuk dalam satu.
ibadah saat ini ditabiskan dan dikuduskan dalam pertolongan Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan telah menyatakan kasih setianya turun-temurun dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat disilakan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita terus memuliakan Tuhan. Kita naikkan pujian KPPK 77 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Puji Yesus. Bapa yang Maha
Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat kita, dan doa syafaat saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jones. Bapak Ibu, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami telah memasuki minggu Advent yang keempat. Kami tahu dan percaya bahwa sukacita syukur nyata Tuhan berikan bagi kami, di mana kami akan menyambut merayakan kelahiran Kristus. Demikian juga kami diingatkan agar tetap memberi diri, mempersiapkan seluruh kehidupan kami untuk menyambut kedatangan Tuhan bagi kami. Bapa di surga, kami memohon pagi ini saat kami memuji menyembah Engkau, kami menyadari bahwa kami tidak luput dari perbuatan yang melawan kehendak-Mu melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami. Dan pagi ini Tuhan, kami mohon ampuni Tuhan, sucikan, kuduskan kami, dan layakkan kami, sehingga pagi ini kami benar-benar dapat menyembah-Mu dan memuliakan Engkau. Bapa, pagi ini kami bersyukur bersama-sama untuk anugerah Tuhan dalam pimpinan, pelaksanaan, pemilihan pimpinan daerah di seluruh Indonesia, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, madya. Tuhan telah pimpin, Tuhan telah sertai, sehingga semuanya berjalan dalam pertolongan Tuhan. Kami pun tetap memohon ya Tuhan, anugerahkan bagi seluruh yang telah menjalankan tugas dan sedang mengupayakan untuk penyelesaian dan mendapatkan hasil yang ditetapkan, baik pihak KPU, Bawaslu. Tuhan menyertai senantiasa seluruh tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka dapat melakukannya dengan setia. Tetap memohon Tuhan bagi para pemimpin yang sudah terpilih, anugerahkan kepada mereka hikmat bijaksana, karena banyak hal yang harus dilakukan jika mereka menjalankan tugas ini. Biarlah hikmat Tuhan tetap menjadi bahagian mereka, dan mereka terus memiliki sikap yang hormat takut akan Allah, sehingga dalam seluruh tugas yang mereka jalani memuliakan Tuhan. Bapak bersyukur pula kalau seluruh jemaat-Mu saat ini sedang mempersiapkan diri merayakan Natal. Kami tetap menyerahkan ke hadapan Tuhan. Biarlah di tengah suasana pandemi kami melaksanakan Natal. Makna Natal itu akan tetap nyata menjadi bahagian kami Tuhan, sehingga kami di dalam menjalani seluruh kehidupan kami tetap mengutamakan Tuhan, dan di dalam seluruh kehidupan kami memiliki komitmen, tekad, dan kepastian bahwa keselamatan di dalam Kristus itulah yang menjadi bahagian kami, sehingga kami pun dapat menyaksikan kepada saudara-saudara kami ketika kami bekerja, ketika kami menjalani seluruh aktivitas hidup, bahkan di tengah usaha pekerjaan yang ada, bahkan dalam masa studi, kami boleh menjadi orang-orang yang mau beritakan, menyaksikan Kristus itu. Bapak, kami mengingat dan mendoakan di tengah menghadapi masa raya Natal, ada masa libur bagi saudara-saudara kami, baik semua saudara-saudara kami yang ada di SDH, dan juga sekolah yang tiap rekan-rekan kami sudah merencanakan untuk masa libur mereka. Anugerahkan Tuhan, sehingga semua perencanaan ini mereka dapat jalani dengan baik. Keberangkatan maupun kedatangan kembali kami pertaruhkan, Tuhan menyertai mereka dapat tiba dengan selamat, sehingga seluruh keberadaan mereka
ada bersama-sama dalam satu kasih melalui persekutuan gereja Tuhan di tempat ini. Bapa terus memohon kepadamu di tengah seluruh program perencanaan gereja kami, baik dalam proses pemilihan badan pengurus komisi, demikian juga Tuhan untuk pembangunan rumah ibadah kami, pengurusan izin dan berbagai hal termasuk pengadaan akan dana bagi pembangunan gereja Tuhan di tempat ini. Karuniakan kami semua sebeban sehati, sukacita di tengah mendukung seluruh pekerjaan Allah ini, sehingga semua hal-hal yang harus kami lakukan semuanya dapat berlangsung dengan baik oleh kasih dan penyertaan Tuhan. Bapa bersyukur pula jika hari ini kami boleh dilayani oleh hamba-Mu penginjil Kristika MG. Biarlah Tuhan hamba-Mu boleh memberitakan kebenaran firman ini, dan kami semua umat-Mu boleh dapat menikmati mengalami kuasa firman yang terus menghidupkan kami, sehingga di saat kami ada di tengah masa raya Natal, kami mengalami sukacita, damai sejahtera, dan kami tetap setia untuk terus mengagungkan memuliakan Tuhan. Demikian Bapa, kami bersyukur pula di tengah perjalanan hidup setiap jemaat kami, hari yang mereka jalani, biarlah damai sejahtera Tuhan tetap menaungi melingkupi mereka. Mendoakan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, bahkan minggu yang akan datang. Karuniakan sukacita damai sejahtera, biarlah melalui ketambahan usia yang mereka alami, mereka dapat tetap hidup dan menjadi orang-orang yang teguh kuat untuk memuliakan Allah melalui kehidupan mereka. Bapa, kami tidak lupa juga tetap memohon seluruh penatalan yang akan kami jalani lakukan, baik mengakhiri tahun ini maupun memasuki tahun yang baru. Tuhan menyertai senantiasa, sehingga semua hal kami dapat persiapkan dan seluruh jemaat benar-benar boleh siap dan menjadi berkat dimanapun mereka ada dan melayani. Kami menaikkan seluruh permohonan kami, Tuhan berkati pimpin pakai semua yang melayani hari ini. Demi nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, kami menaikkan seluruh permohonan ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama nyanyikan Hormat Diberi. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Bangkitlah, jadi teranglah, sebab terang datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atas.
Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan kalian di tempat gelap sampai fajar menyisir dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Lihat, Aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Bapak Ibu disilakan untuk kembali. Begitu banyak berkat anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Tentu sudah sewajarnya kita menyatakan syukur kita atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer melalui rekening yang ada atau tertera di layar Bapak Ibu, juga untuk dana pembangunan. Mengiringi persembahan kita, mari kita naikkan pujian KPPK nomor 51 ayat 1 dan 2. Fokus pada firman Tuhan. Kita naikkan pujian KPPK 222 ayat 1 dan 3. Ku bersama
pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bersyukur di setiap minggunya kita boleh masih diberikan kesempatan untuk bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, mari kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk begitu banyak kasih dan anugerah yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kami. Dan bahkan itu juga Tuhan, kami boleh melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami hingga detik ini pun kami boleh masih beribadah, kami bahkan masih diberikan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh tolong setiap pribadi kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan juga jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami sama-sama boleh ditaburi kebenaran firman Tuhan, dan itu boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, coba kita sejenak memperhatikan fenomena tentang kekristenan saat ini gitu ya. Contoh kecilnya saja di media sosial gitu ya, banyak dari Facebook ataupun Instagram atau media sosial yang lain, kita bisa melihat orang Kristen itu seperti apa gitu dari postingan-postingan mereka. Kita bisa melihat orang Kristen itu pada umumnya membahas tentang Tuhan itu seperti apa. Ada yang menggambarkan hadirat Tuhan gitu ya, menggambarkan hadirat Tuhan itu seperti apa. Dan yang seringkali muncul di media sosial itu adalah Tuhan yang selalu digambarkan dengan situasi yang penuh berkat, situasi yang aman, situasi yang damai sejahtera, situasi yang tenang-tenang saja gitu ya, tidak dijauhkan dari penyakit dan segala macam. Jadi orang percaya itu merasa bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir dalam hidup orang percaya. Ketika orang percaya itu mengalami hal-hal seperti itu, mengalami hal-hal yang baik dalam hidup mereka. Nah biasanya gitu ya, biasanya kalau udah tulis status, posting di Instagram, quotes rohani seperti itu pasti like dan komennya itu pasti banyak gitu dan cepat gitu. Nah tetapi ketika membahas soal yang lain, misalnya keadaan yang sulit, nah kebanyakan orang percaya tidak mengatakan bahwa keadaan sulit ini sebagai bentuk kehadiran Tuhan juga. Makanya nggak heran jika ada orang percaya yang sering mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan di mana ya waktu saya susah? Tuhan di mana ya waktu saya gagal? Tuhan di mana ya waktu saya begini begitu dan lain-lainnya. Dan mungkin saja itu juga yang bisa terjadi di dalam hidup kita. Nah, apakah kita mengasosiasikan kehadiran Tuhan itu hanya ketika kehidupan kita baik-baik saja? Waktu hidup penuh dengan berkat melimpah, berarti Tuhan itu ada gitu. Tapi ketika dalam hal-hal kita diperhadapkan oleh hal-hal yang sulit, mungkin kita merasa Tuhan nggak ada ya, Tuhan di mana ya, seperti itu. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar, kita mau diingatkan bahwa nggak hanya dalam keadaan baik-baik saja Tuhan itu ada. Tetapi dalam setiap keadaan apapun di dalam hidup manusia, Tuhan itu selalu ada. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal ini pun juga sama dengan nats firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang bersama-sama kita akan renungkan pada pagi hari ini, yang terambil di dalam Matius pasalnya yang kedua. Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu di rumah bisa membuka kitabnya. Matius kedua ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk setiap kita. LAI memberi judul Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat
bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat yang kelima, mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yehuda, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, mendengarkan, tapi kita boleh merenungkan dan bahkan bisa melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat tentang orang Majus ini gitu ya. Orang Majus ini adalah suatu kisah yang mungkin gitu ya, yang mungkin indah, yang indah kalau dibuat film ataupun drama-drama gitu. Pasti seru gitu ya di gereja-gereja kalau udah Natal di setiap tahunnya. Pasti mereka memainkan adegan ini gitu, orang Majus berjalan di malam yang penuh bintang di padang. Mereka berjalan menuju Betlehem, mereka membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur, dan mereka mempersembahkannya kepada Yesus. Nah, kalau dibuat drama, dibuat film mungkin seru gitu ya. Tetapi ternyata ada maksud yang sebenarnya sebetulnya itu ironis yang ingin disampaikan oleh penulis Alkitab. Nah, kenapa sampai orang Majus ini dikisahkan sih di Alkitab? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita sejenak melihat siapa sih orang Majus ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah orang Majus ini bangsa Israel? Apakah mereka ini adalah keturunan bangsa Israel? Bapak Ibu, jelaslah orang Majus ini bukanlah orang Israel, bukan keturunan orang Israel. Memang mereka melihat bintang yang menunjukkan bintang kelahiran sang raja besar itu. Jadi anomali alam itu membuat mereka mengejar bintang itu, dan yang mereka tahu akan ada raja besar lahir. Jadi nggak ada tuh kaitannya, oh ini Mesias yang dijanjikan makanya orang Majus datang. Jadi bukan seperti itu. Jadi mereka ini sebenarnya bukan orang Israel dan gak ada kaitannya dengan hal seperti itu. Tapi kalau kita melihat studi geografis dan studi historis di Ancient Near East, di sebelah timur kuno, orang Majus itu adalah cendekiawan, ahli astronomi dan merujuk ke Persia, ahli perbintangan itu ya, dan ahli nujum, ahli tenung, dan mereka adalah raja kecil. Nah, mereka adalah bangsa lain atau bangsa asing yang datang dari timur gitu ya. Jadi mereka adalah bangsa asing, bangsa lain yang datang dari timur. Tapi anehnya mengapa orang Majus ini tahu tentang kelahiran Yesus? Nah, ini yang sering kali disalahpahami oleh kebanyakan orang percaya. Tetapi kenapa orang Majus ini tahu tentang kelahiran Yesus? Nah, orang Majus ini kan adalah para cendekiawan gitu yang, dan otomatis mereka mempelajari ilmu apapun, bahkan mereka juga adalah ahli perbintangan, astronomi gitu ya. Dan mereka adalah ahli nujum gitu, belajar tentang nubuat-nubuat. Jadi
mereka tahu nih, mereka belajar, mereka mencari tahu, sehingga mereka ini percaya memang akan ada raja besar yang lahir pada masa itu, jadi melalui nubuatan-nubuatan yang ada. Kemudian ditandai juga dengan munculnya bintang yang luar biasa gitu ya, munculnya bintang yang luar biasa, di mana mereka ini belum pernah melihat bintang ini sebelumnya, gitu ya. Jadi mereka ini belum pernah melihat bintang ini sebelumnya. Jadi mereka percaya bahwa bintang ini merupakan petunjuk bahwa telah lahir seseorang yang luar biasa di tanah Yudea. Jadi mereka ini melakukan perjalanan jauh ke Yerusalem untuk menemui raja besar. Nah, hal ini pun juga terkait ketika sesampainya mereka di Yerusalem, bertanyalah mereka gitu kan, di mana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kalau Bapak Ibu bisa melihat nats Alkitab yang barusan saja kita baca, di situ dikatakan orang Majus itu bertanya, di mana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Nah, orang Majus itu tidak bertanya apakah telah lahir seorang raja di sini gitu kan, tapi dia mempertanyakan di mana dia raja yang telah lahir itu, bukan bertanya apakah telah lahir. Nah, itu pertanyaan yang berbeda gitu ya. Jadi dari pertanyaan itu pun kita bisa mengasosiasikan bahwa mereka ini tahu dan mengiyakan akan kebenaran kelahiran sang raja besar ini. Kemudian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, banyak juga gitu ya, banyak juga yang mendasarkan tafsiran mereka soal persembahan yang orang Majus bawa sebagai simbol mesianik. Ada yang mengatakan emas itu sebagai simbol raja, ada yang mengatakan kemenyan itu sebagai simbol imam, mur itu sebagai simbol kematian, karena mur itu biasa diberikan kepada orang yang mati. Jadi ada tafsiran orang percaya di sana tuh orang Majus itu orang Israel yang punya akses ke kitab Taurat, yang tahu tentang Yesus itu adalah Mesias. Nah, tapi kajian ini sebenarnya lemah gitu ya. Nah, setelah diteliti, emas, kemenyan, dan mur itu adalah persembahan yang lazim di kalangan kerajaan timur dekat kuno sana. Nah, dan persembahan ini juga termasuk persembahan yang mahal gitu ya, persembahan mahal yang dimana persembahan ini biasanya memang dipersembahkan untuk seorang raja atau bangsawan gitu ya. Jadi persembahan Majus ini tidak mengandung pesan mesianik gitu ya. Memang jadi kalau emas tadi diartiin sebagai ini, kemenyan diartiin sebagai ini, mur diartiin sebagai ini, itu cocokologi gitu ya, cocokologi dicocok-cocokin gitu ya. Dan itu alegoris, secara teologis itu ditentang. Jadi persembahan mereka ini sama sekali tidak mengandung simbol mesianik. Jadi mereka hanya ingin mempersembahkan persembahan yang memang lazim diberikan kepada seorang raja atau seorang bangsawan. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pemberian inilah yang menunjukkan kenapa dicatat di Injil. Nah, ini menunjukkan bahwa kejadian kelahiran Tuhan Yesus itu kejadian yang besar yang dicatat oleh alam semesta, gitu ya, dicatat oleh alam semesta. Sampai orang-orang lain yang di luar bangsa Israel itu menyadarinya. Tetapi ironisnya adalah bangsa Israel sendiri itu malah menolaknya gitu ya. Anehnya adalah bangsa Israel itu malah menolaknya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini sebetulnya kisah yang ironis gitu ya, kisah yang ironis bahwasannya justru yang menyambut sang raja ini dari bangsa-bangsa lain yang dinilai kafir. Jadi orang Majus ini di mata orang Israel ini adalah orang kafir, orang bukan keturunan bangsa Israel, bukan umat pilihan. Tetapi justru anehnya malah orang Majus ini yang tahu akan kelahiran Yesus. Nah, Bapak Ibu, hal ini juga sebanding dengan kenapa Allah juga justru memilih para gembala menjadi saksi. Jadi melihat kisah ini adalah kisah yang ironis. Bukan Raja Herodes yang sebagai Raja Israel pada waktu itu, bukan pemuka agama, bukan ahli Taurat sebagai orang-orang yang tahu akan kelahiran Yesus. Karena di ayat yang ketiga itu
di sana dikatakan ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di ayat ini dikatakan malah Herodes ujung-ujungnya gitu kan menentang karena dia sudah tahu akan kelahiran Mesias ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, justru kabar gembira ini, kabar Injil ini dikabarkan memang untuk dunia. Dunia pun tahu gitu kan, orang kecil pun tahu. Jadi ini sebuah kisah ironis sesungguhnya. Kenapa jadi orang Majus yang tahu? Kenapa bukannya orang Israel sendiri yang menyadari hal ini? Yang mereka nantikan Mesias, dan orang Majus itu juga sebelumnya tidak melihat di mana Yesus dilahirkan di kandang domba, tapi mereka tetap datang dan mereka memberikan persembahannya karena mereka yakin ini tanda alam itu tidak pernah bohong, bahwa itu benar-benar kelahiran satu raja yang besar. Tetapi anehnya orang Israel menganggap siapa dia cuma anak tukang kayu dari Yusuf. Dan inilah ironisnya terjadi karena Allah kadang Allah datang dengan wujud yang justru kita tidak sadari keberadaannya. Allah justru mengungkapkan peristiwa besar ini kepada orang-orang kecil dan orang-orang yang dipandang hina. Dalam Matius 11 ayatnya yang ke-25 itu berbunyi demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi Bapak Ibu, Tuhan benar-benar menyatakan mengungkapkan peristiwa besar ini kepada orang-orang kecil dan orang-orang yang dipandang hina pada waktu itu. Dan Tuhan juga bilang kalau kamu menolong orang miskin, kamu menolong orang sakit, kamu melakukannya untuk aku. Jadi Allah ini berpihak kepada siapa gitu. Bukan berarti Tuhan itu membenci orang kaya, bukan gitu ya. Tetapi dia ingin menunjukkan keprihatinannya yang dunia ini enggak tunjukkan, yaitu kepada orang kecil. Karena ada pemahaman bahwa orang kaya itu pasti dunia memperhatikan. Tapi orang kecil tuh tidak diperhatikan, kaum-kaum yang tersingkirkan. Jadi di mana itu Tuhan benar-benar tunjukin di mana hatinya ini kepada dunia, bahkan hingga orang yang terkecil sekalipun. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dengan keberadaan kisah orang Majus ini, kita tahu kisah ironis. Kita tahu ini kisah tragis yang justru datang bukan dari bangsa perjanjian. Sama ironisnya dengan kisah gembala, yang bukannya ahli Taurat, orang Saduki, orang Farisi yang menyambut berita ini yang dibukakan, disingkapkan oleh Tuhan. Justru Tuhan menyingkapkan pertama kali itu kepada para gembala sebagai saksi pertama dari kelahiran Mesias. Padahal kalau kita meneliti gitu ya, kita belajar lebih lanjut, padahal gembala itu sendiri adalah orang-orang yang sebenarnya tuh nggak bisa kasih kesaksian di pengadilan. Suaranya itu tidak didengar oleh kaum-kaum di atas mereka gitu kan. Mereka kaum-kaum terpinggirkan, mereka nggak dianggap, mereka miskin gitu, nggak dianggap. Dan juga bahkan sama seperti orang Majus ini, mereka adalah orang-orang yang nggak dianggap oleh bangsa Israel. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebetulnya kisah ini itu adalah kisah tamparan untuk bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel bisa sampai miss untuk berita besar seperti ini? Kenapa bangsa Israel bisa nggak sadar sama kelahiran Mesias itu sendiri, Allah yang mereka tunggu-tunggu. Padahal mereka juga punya banyak tanda-tanda yang lebih banyak dari tanda-tanda alam itu, karena gembala didatangi oleh malaikat dan orang Majus mengikuti bintang. Sebenarnya orang-orang bangsa Israel ini tahu tanda-tanda itu tertulis di dalam kitab Taurat gitu, tertulis di dalam Taurat. Jadi mereka tuh sebenarnya sudah tahu, para ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki yang kerjaannya sehari-hari meneliti firman Tuhan,
hafal mati gitu ya, hafal mati Taurat. Tuhan paling tahu banget soal agama gitu kan. Teori soal Mesias tahu banget, hafal banget, tapi pas Mesias datang, beneran datang, tapi pada nggak sadar gitu. Jadi mereka kaget. Bahkan dikatakan seluruh Yerusalem itu kaget. Mereka tahu tentang tanda-tanda kelahiran Mesias. Mereka paham. Hanya saja yang menjadi kesalahan mereka adalah mereka punya gambaran sendiri tentang Mesias. Saya menamakan ini adalah Mesias politik. Di Mesias politik ini mereka menggambarkan Mesias itu datang dengan kekar, kokoh, lahir di kerajaan, mewah, megah, dan lain-lain. Jadi bangsa Israel ini mengharapkan Tuhan itu datang dalam versinya mereka gitu. Tuhan datang dalam versinya mereka. Padahal sesungguhnya Tuhan Allah itu punya rencana sendiri yang benar-benar berbeda. Jadi itu diputar balikin sama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melalui narasi ini, melalui kisah orang Majus ini, juga jangan sampai diri kita sendiri yang adalah orang Kristen, kita dekat dengan Tuhan, kita tahu janji Tuhan, kita tahu firman Tuhan, tapi kita malah menciptakan Mesias kita sendiri gitu kan. Mesias politik kita sendiri. Kita pengen Tuhan Allah hadir dalam kemegahannya. Jadi kita berdoa, Tuhan banting itu corona, Tuhan hilangkan itu sakit corona dan segala macam. Tuhan kasih kami keuangan yang lancar gitu kan di tengah kondisi seperti ini. Jadi semuanya kita yang atur. Jadi semuanya kita yang atur, kita yang pegang, kita yang seolah-olah kita yang mengendalikan. Tuhan itu harus gimana begini. Persis seperti bangsa Israel. Maka dari itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita nggak akan menemukan Tuhan dalam hidup kita kalau kita punya penggambaran Mesias itu dengan penggambaran versinya kita. Jadi waktu Tuhan datang dalam ketidakpastian, kita nggak nemuin Tuhan. Kita bilang, aduh Tuhan di mana nih saat saya susah, Tuhan di mana nih saat saya begini. Karena itu dia, kita sudah menciptakan Mesias versi yang kita inginkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam narasi orang Majus ini kita melihat hal ironis di mana orang Kristen ini juga sama seperti bangsa Israel. Terlewatkan. Selalu berharap Tuhan itu hadir dalam kemegahannya. Misalnya saja dalam ibadah gitu ya, Oh kalau musiknya nggak megah, saya nggak bisa memuji Tuhan. Kalau musiknya nggak megah, saya nggak bisa merasakan hadirat Tuhan. Nggak ngangkat, istilahnya nggak ngangkat gitu ya. Nah padahal Tuhan sesungguhnya juga hadir di dalam ibadah-ibadah online. Waktu ibadah online banyak orang Kristen yang nggak bisa ibadah di gereja, di ibadah gedung gitu ya, di gedung gerejanya. Mereka menjadi resah gitu. Mereka resah kalau nggak bisa beribadah di gedung gereja, rasa aneh, rasa seperti itu gitu ya, merasakan sesuatu yang ganjal kalau saya beribadah online, beribadah tuh nggak di gedung gereja. Kenapa mereka bisa merasakan hal-hal seperti itu? Karena itu lagi mereka menciptakan hadirat Tuhan versi mereka sendiri yang salah gitu ya. Mereka menciptakan versi Tuhan mereka sendiri yang salah. Jadi sebenarnya itu Tuhan justru hadir di dalam kesederhanaan. Tuhan itu justru hadir di dalam kesederhanaan. Orang Kristen harus punya hati yang menyambut Tuhan dalam keadaan apapun. Meski mungkin saat ini pun kita sudah melalui mungkin hampir mau 1 tahun kita beribadah online, tetapi seharusnya kita tetap bisa merasakan hadirat Tuhan. Sama seperti orang Majus ini. Orang Majus ini datang dan melihat bayi Yesus. Kalau misalnya gitu ya, saya sempat berpikir kalau misalnya orang Majus ini datang, kan tadi mereka sempat ketemu Raja Herodes, baru mereka mendatangi bayi Yesus gitu kan. Saya berpikir kalau misalnya orang Majus pilih-pilih gitu ya, pilih kasih, terus mereka melihat, ya Tuhan Raja besar itu lahirnya di kandang domba, di tempat yang kecil, palungan. Mungkin saja gitu ya, mungkin saja
mereka akan kecewa ataupun sebaliknya. Mereka berpikir kenapa kok tidak lahir di tempat Raja Herodes. Mereka bisa saja berpikir seperti itu dan mereka bisa saja berpikir wah ini jangan-jangan ramalannya salah nih atau seterusnya dan nggak menganggap Yesus itu sebagai calon raja. Tapi mereka tidak seperti itu gitu kan. Tapi mereka tidak seperti itu. Mereka tahu bahwa ini adalah calon raja besar dan mereka tetap memberikan persembahannya kepada Yesus. Dan mereka meyakini bahwa Yesus ini adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita pun juga seperti itu. Jangan sampai kita nyiptain gambaran tentang Tuhan versinya kita sendiri. Dengan menciptakan gambaran tentang Tuhan seperti yang kita pengen, yang kita inginkan. Pengen Tuhan itu selalu membuat rumah tangga kami baik-baik saja. Pengen anakku pintar sekolahnya. Pengen tuh ini itu. Jadi menggambarkan Tuhan seperti sesuai dengan keinginan kita. Semua list yang kita inginkan, kita jadiin bukti nih bahwa ini nih pernyataan Tuhan. Ini nih bukti kehadiran Tuhan. Padahal Tuhan sesungguhnya tidak hanya hadir dalam keadaan kita yang baik-baik saja. Padahal Tuhan juga hadir di dalam masalah kehidupan orang percaya. Misalnya dalam keadaan mungkin yang broken home, Tuhan pasti situ juga hadir. Di dalam kegagalan bisnis kita, Tuhan pasti juga di situ hadir. Jadi Tuhan itu tetap hadir. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melalui perenungan yang singkat ini, mari hari ini kita sama-sama memiliki hati yang peka untuk menyadari dan merasakan hadirat Tuhan yang bukan hanya di situasi yang baik-baik saja, tetapi Dia juga hadir di dalam berbagai masalah. Tuhan itu hadir di dalam setiap ketidakpastian hidup kita. Nah, biarlah kita menjadi orang-orang yang benar-benar memahami Tuhan itu dengan versinya Tuhan, bukan memahami Tuhan dengan versinya kita, sehingga kita benar-benar menjadi pengikut Tuhan yang setia, benar-benar menjadi pengikut Tuhan yang memang melakukan firman-firman Tuhan. Kalau misalnya kita berharap Tuhan seperti ini, seperti itu, dan Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, kita bisa jatuh pada kekecewaan. Kenapa kok Tuhan begini? Kenapa kok Tuhan begitu? Jadi mari pada pagi hari ini kita, dari renungan ini kita mau belajar. Kita belajar bagaimana mengenal Tuhan, ya versinya Tuhan gitu ya, bukan versinya kita. Sehingga dalam setiap keadaan apapun hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan itu hadir. Baik dalam keadaan suka ataupun duka, Tuhan itu tetap hadir. Amin. Mari sama-sama kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami bersama renungkan pada pagi hari ini. Dari kisah orang Majus ini, Tuhan, kami boleh melihat bahwasannya Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir di dalam setiap bentuk keadaan kami apapun Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika mungkin selama ini kami masih memiliki persepsi penggambaran Tuhan menurut versinya kami. Tuhan, ampuni kami jika mungkin banyak hal-hal yang keliru di dalam hidup kami ketika kami berjalan bersama Tuhan. Tuhan, biarlah di momen menjelang Natal ini kami boleh menyambut sukacita Tuhan ini dengan menyadari bahwa Tuhan kami ini adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang memang perlu lebih lagi kami kenal siapa itu Tuhan kami. Dan biarlah Tuhan juga di dalam proses kami mengikuti Tuhan, kami boleh semakin mengenal Tuhan lebih lagi, sehingga kami boleh melihat bahwa begitu besar karya Tuhan di dalam hidup kami, sehingga Engkau mau lahir di dalam dunia ini, Kau lahir di setiap hati kami ini Tuhan. Dan biarlah juga kami boleh belajar semakin peka, memiliki hati yang mau terus menyadari akan keberadaan Tuhan. Meskipun keadaan kami bersukacita ataupun berduka cita, biarlah kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia mengikut Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, renungan kami yang sederhana ini. Biarlah itu boleh menjadi ingat-ingatan dalam pikiran kami dan itu boleh tertanam dengan baik di
hati dan pikiran kami, sehingga ini boleh menjadi pedoman kami, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dalam kami melangkah di hari-hari kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur firman-Nya sungguh hidup dan menghidupkan setiap kita melalui pengalaman para orang-orang Majus. Biarlah meneguhkan kita semua di tengah kita merayakan Natal ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Saya mempersilakan kita semua berdiri. Mari kita akan agungkan Tuhan, nyanyikan pujian doksologi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya, dalam pertolongan Allah Tritunggal. Amin. Mengucapkan kepada seluruh jemaat selamat merayakan masa raya Natal di tahun ini. Kiranya sukacita, damai Natal selalu menaungi setiap keluarga Bapak Ibu di tengah menjalani seluruh kehidupan, bahkan saat merayakan Natal bersama-sama. Dan ingatlah bahwa Tuhan telah hadir menyatakan kasih setia di dalam Tuhan Yesus, dan Allah sungguh mengasihi saudara dan saya. Dan itu mari kita terus hidup berkenan memuliakan Allah. Bapak Ibu, yang kedua, kami mau mengingatkan di tengah pandemi ini, mari kita terus menjaga dengan sungguh-sungguh seluruh kondisi keadaan kita, fisik kita, semua keberadaan kita dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah, sehingga kita semua akan ada dalam keadaan aman damai. Dan Bapak Ibu jangan lupa terus ikuti seluruh ibadah-ibadah yang telah disiapkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih juga atas kesempatan ini kepada penginjil Kristika, Ibu Rana, penginjil Jeffrey, semua yang melayani dengan kasih Kristus. Tuhan menyertai Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu.